Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Sebuah laporan mengejutkan datang dari perbatasan Gaza ketika rudal balistik canggih milik Iran diluncurkan dalam operasi mendadak dan berhasil menghantam markas rahasia Brigade Golani Israel. Serangan tengah malam ini bukan sekadar operasi biasa, melainkan sebuah titik balik yang membuat reputasi militer Israel goyah. Lebih dari 1.500 pasukan elit dikabarkan gugur dalam hitungan menit, meninggalkan dampak besar baik secara militer, politik, maupun psikologis. Serangan dimulai pada dini hari, ketika pasukan Golani tengah beristirahat di markas rahasia mereka. Tiba-tiba sirene peringatan berbunyi, namun hanya beberapa detik sebelum rudal-rudal Iran menghantam tepat sasaran. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel tampak tak berdaya, seolah-olah tidak sempat menutup celah dalam pertahanan udara mereka. Bagi banyak pengamat, momen ini ibarat sebuah tim sepak bola papan atas yang kebobolan gol di menit pertama pertandingan, cepat, mengejutkan, dan meruntuhkan mental pemain sejak awal. Markas rahasia Brigade Golani bukan hanya tempat tidur prajurit, tetapi pusat koordinasi operasi besar yang direncanakan Israel di Gaza. Dalam sekali serangan, pusat kendali, gudang amunisi, dan area logistik luluh lantak. Ibarat pemain catur yang kehilangan raja sejak awal permainan, Israel mendapati strategi besarnya hancur sebelum bisa digerakkan. Reputasi Brigade Golani sebagai pasukan elit yang selama ini ditakuti, kini justru dipertanyakan. Kehilangan lebih dari 1.000 pasukan elit dalam satu malam adalah mimpi buruk bagi militer manapun. Di dalam tubuh militer Israel, efek psikologisnya sangat besar. Pasukan yang seharusnya menjadi kebanggaan kini justru menjadi simbol kelemahan. Seorang analis militer menggambarkannya seperti seorang petinju juara dunia yang tiba-tiba tumbang di ronde pertama. Tak hanya kalah, tetapi mental juara ikut runtuh bersama kekalahannya. Di Tel Aviv, kabar ini menimbulkan kepanikan besar. Pemerintah berusaha menenangkan publik dengan pernyataan resmi, namun gelombang protes dan kritik langsung bermunculan. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin sistem pertahanan sekuat Iron Dome gagal menghentikan rudal-rudal Iran? Media sosial dipenuhi diskusi, meme, dan sindiran yang membandingkan Israel dengan gamer yang kalah cepat di awal pertandingan. Dari yang biasanya pamer latihan militer, kini justru jadi bahan tertawaan. Dunia internasional pun tak tinggal diam. Negara-negara besar bereaksi beragam, ada yang menyerukan deeskalasi, ada pula yang melihat ini sebagai tanda pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan. Biasanya, Israel mendapat dukungan penuh dari sekutu Barat. Namun kali ini, fakta di lapangan begitu jelas sehingga sulit dibantah. Reputasi militer Israel yang selama ini dianggap tak terkalahkan, runtuh dalam satu malam. Para analis menilai bahwa serangan ini bukan sekadar pukulan sementara, melainkan akan berdampak panjang terhadap strategi Israel di kawasan. Kegagalan Iron Dome mengindikasikan adanya celah serius dalam sistem pertahanan, sementara hilangnya ribuan pasukan elit mengurangi kapasitas tempur secara signifikan. Ibarat sebuah tim besar yang kehilangan seluruh pemain inti, sulit membayangkan bagaimana Israel bisa bangkit dengan cepat. Iran, di sisi lain, berhasil mengirimkan pesan keras bahwa mereka bukan sekadar pemain regional, tetapi kekuatan yang harus diperhitungkan di level global. Serangan rudal Iran terhadap markas Brigade Golani bukan hanya tragedi militer, tetapi juga guncangan geopolitik. Israel kehilangan pasukan, reputasi, sekaligus rasa percaya diri. Dunia kini menyaksikan bahwa peta kekuatan di Timur Tengah mulai berubah, dan superioritas militer yang selama ini diagungkan ternyata bisa runtuh dalam sekejap. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel mampu bangkit dari pukulan ini, atau justru semakin terjebak dalam krisis yang lebih dalam? Satu hal pasti, peristiwa ini akan tercatat sebagai salah satu momen paling memalukan dalam sejarah militer Israel modern.